Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kau udah tahu kalau udah gini mau ditanya nih. Ini aja. Kelas berapa? 1. Pondoknya di sini. Nama pondoknya apa ini? Jangan dikasih tahu. Pondok apa? Ya, jangan dikasih tahu. Ini yang ditanya nih. Namanya, pondok namanya apa? Pondok apa? Apa? Ma'had? Ma'had? Oh, Ma'had Riyadul Jannah. Jadi tahu ya pondoknya di mana? Gitu. Karena kadang-kadang ditanya pondoknya di mana, nggak tahu. Gitu. Nama pondoknya apa ya? Malah balik nanya, kira-kira apa bagusnya? Ada tuh yang seperti itu. Jadi pondok kita yang di sini namanya pondok apa? Ma'had? Nah, kalau disingkat jadi MRJ. Yang nyingkat siapa tuh? Ya kita lah. Ma'had Riyadul Jannah. Seneng nggak belajar di sini? Kita cari sekarang 5 yang menjawab. Jangan 5 lah, kebanyakan 6. 6. Karena kita bagi 2, dengerin dulu. Karena kita bagi 2, 3. Ntar kalau 5, 10. Nah, jadi tolong yang nanti ditunjuk menjawab. Yang 3 dulu. Di pondok ini yang paling membuatmu senang apanya? Ya, jawab aja. Apanya yang paling bikin senang di sini itu apa? Belajar Al-Quran. Masya Allah. Jawabannya bagus nih. Jadi betah di pondok Riyadul Jannah, Ma'had Riyadul Jannah. Betah. Gitu. Yang paling bikin betah apa? Belajar Al-Qur'annya. Nama siapa? Adam Firdaus. Iya. Kelas 2 berarti umur 7. 8 tahun. Ya. Ini jawaban yang pertama. Yang paling bikin betah di sini, yang paling bikin senang di sini, itu karena menghafal Al-Quran. Belajar Al-Quran. Terus, yang kedua, tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Nah, kamu. Yang paling bikin betah di sini apanya? Gak boleh sama jawabannya. Oh, udah. Apanya yang bikin betah di sini? Yang bikin seneng? Yang paling kamu suka di sini apa? Sholat. Terus, emangnya kenapa dengan sholat? Lebih apa? Sholatnya di sini lebih apa? Lebih apa? Lebih bagus, lebih khusyuk. Ya. Yang jadi imam salat subuh tadi siapa? Jangan dijawab. Yang jawab yang ditanya. Yang jadi imam salat subuh tadi siapa? Siapa? Mas Danu. Dadun. Oh. Nah, salat subuhnya di mana kok beda nih? Katanya yang paling enak di sini, yang paling bikin betah salatnya. Karena salat di sini lebih bagus, lebih khusyuk. Pertanyaannya, imam salat subuh tadi siapa? Mas siapa? Dadun. Loh, Mas Dadun sama Mas Abdullah. Salat subuh di mana tadi? Salat subuhnya di mana? Masa nggak tahu siapa imamnya tadi? Siapa? Mas Abdullah apa Mas Dadun? Ada yang bilang Mas Danara loh tadi. Yang jelas nggak mungkin tiga-tiganya jadi imam bareng. Mas siapa?
Mas Abdullah Mubarak. Oh, tambah lagi nih. Berarti ada 4 nih, Mas Danara, Mas Dadun, Mas Abdullah Mubarak. Terus nanti Mas Abdullah Mubarak Atta. Beda lagi tuh. Serius. Siapa yang jadi imam salat subuh tadi? Enggak, yang benar Mas Dadun atau Mas Abdullah Mubarak? Dua-duanya. Imamnya 2. Oh, namanya ada 2. Oh. Jadi ada Mas Dadun, ada Mas Abdullah Mubarak Atta. Itu orangnya sama atau beda? Oh, bilanglah dari kemarin. Kata orang Medan begitu, bilanglah dari semalam. Jadi Mas Abdullah Mubarak itu panggilannya Mas Dadun. Oh, yang manggil Mas Dadun pertama siapa? Nggak tahu. Ya, jadi yang bikin betah di pondok Ma'had Riyadul Jannah itu satu karena belajar Al-Qur'annya. Ya kan? Kata Mas Adam Firdaus. Kemudian kata siapa? Ishak siapa? Ishak Maman. Kata Ishak Maman, sholatnya yang bikin betah di sini. Tapi sholat nggak pernah terlambat kan Ishak? Oh pernah. Oh tapi sekali-sekali. Jarang terlambat lah ya. Yang Mas Adam berarti belajar Al-Qur'annya semangat ya? Udah sampai di mana belajar Al-Qur'annya? Al-Insan. Baik. Satu lagi, tadi kan kiri, kanan, sekarang tengah. Itu tuh, Mas siapa? Nah, ya. Siapa namanya? Abdurrahman siapa? Abdurrahman Oji. Roji. Oh. Abdurrahman Roji. Ngadep ke sini dong. Ya. Pertanyaannya sama, Abdurrahman Roji. Yang bikin betah di sini tuh apanya? Enggak boleh sama loh. Apanya yang bikin betah? Gerbangnya bagus, ditutup terus, tempat parkir yang luas, free wifi, bukan, enggak ada. Makannya enak. Lah ya, apa yang bikin betah di sini tuh apa? Apa? Belajar hadis. Serius nih. Tak tes loh. Kalau memang yang bikin betah di sini belajar hadis, sebutkan nama 5 sahabat yang meriwayatkan hadis selain Khulafa Ar-Rasyidin. Ayo. Gampang, siapa bilang gampang tadi? Sabar. Sebutkan 5 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tapi bukan Khulafa Ar-Rasyidin. 1. Jangan yang dijawab, yang jawab yang nanya dong. Yang nanya. Yang jawab yang ditanya dong. Iya, gampang, tenang. 1, apa? Abu Hurairah, 1. 2, Jangan. Yang jawab yang ditanya. 1 Abu Hurairah, 2 Abu Mas'ud. Bagus. Pokoknya ngejawab aja. 3 lagi. Ya sudah, kalau nggak dapat Abu yang Ibnu siapa? Ibnu Umar. 1 lagi. Tak diskon 1. Dari 5 jadi 4. Ibnu Abbas. Itu berarti terbukti pernyataanmu. Kalau memang di sini yang bikin betah, yang bikin seneng, itu belajar hadis. Jadi menurut Adam Firdaus, yang bikin betah buat senang di sini belajar Al-Quran. Menurut Ishak Maman, yang bikin betah di sini sholatnya. Menurut Abdurrahman Abdurrahman Roji, itu belajar hadisnya. Sekarang 3 lagi yang lain.
Oh, udah siap-siap jawab nih. Ya. Yang bikin kamu nggak senang di sini apa? Yang kamu nggak senengin di sini apanya? Apa udaranya, bangunannya, atau apanya di sini yang bikin ya? Apa? Yang bikin nggak nyaman di sini apanya? Yang kamu nggak senengin, nggak sukai di sini apa? Itu pakai barang nggak ngomong, misalkan gitu. Atau makanannya kurang enak, listrik lampunya kurang banyak dipasang. Apanya? Hah? Santri buang sampah sembarangan. Santri kalau nyuci, kalau udah jatuh di tanah nggak mau diambil. Gitu. Ya apa? Udah dibantu ini, udah dipancing-pancing nih. Ambil apa? Yang keras dong. Apa tadi katanya? Belum jawab. Oh. Jawab. Kebiasaan teman-temanmu yang kamu gak suka apa? Ngantuk. Berantem. Ah, itu. Betul. Berantem itu gak boleh. Boleh apa enggak? Nah, gak boleh kok berantem. Gak boleh. Gak boleh. Iya, berantem itu gak boleh. Karena kalau dari kecil suka berantem, takutnya terbawa sampai gede. Udah besar masih senangnya berantem aja. Kalau nggak berantem nggak enak. Gitu. Bagus, satu. Jawabannya bagus, bukan berantemnya yang bagus ya. Udah bisa ngejawab. Itu nggak boleh itu berantem. Karena hal itu nggak boleh, itu tidak baik, maka harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan. Yang sebelah sini. Siapa ini? Ya, jawab. Hasan. Lu Ishak sudah. Mana Hasan? Ya Hasan, jawab Hasan. Kebiasaan teman-temanmu yang kamu gak suka apa? Apa? Yang keras. Apa? Yang keras. Dibuka dong maskernya gak apa-apa. Oh males maksudnya itu. Iya nggak boleh. Males itu boleh nggak? Nggak boleh. Ada yang males? Yang males angkat tangan. Ada yang ngaku males ya. Jujur banget ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik di pondok yang harus kita hilangkan. Satu, dua, males. Yang ketiga, sebelah sini yang jawab. Yang ketiga, apa? Dibuka. Oh, ngomongin jelek. Boleh nggak ngomong jelek itu? Nggak boleh. Itu kebiasaan yang nggak baik itu. Karena kalau biasa ngomong jelek, nanti akhirnya tanpa sadar pun yang keluar kata-kata yang jelek. Kita saja kalau ada orang ngomongin jelek ke kita, kita tersinggung nggak? Tersinggung. Orang lain pun akan tersinggung kalau kita ngomongnya jelek. Baik. Itu perlu 3 hal yang baik tadi itu dijaga, itu dikembangkan. Seperti halnya kebaikan-kebaikan yang lain. Sementara 3 hal yang jelek tadi, yaitu berantem, malas, omongannya jelek, itu harus dihilang. Nah, bagus. Baik, sekarang ditulis. Sekarang ditulis.
Oh, ada bolpen nih. Tadi yang jawab kasih hadiah dong. Banyak sekali hadiahnya nih. Oh iya. Kok pada pengen lihat semua? Nih hadiahnya nih. Udah. Diklaim permen. Hadiah kok permen. Tadi yang jawab pertama siapa? Adam. Sini, Dam. Sini. Oh, kenapa? Dapat hadiah, Dam. Milih, Dam. Yang lainnya duduk. Milih yang mana hadiahnya? Tinggal tunjuk doang. Tuh, gitu. Nggak usah bingung. Ini. Ya, barakallahu fiik. Terus Ishak Maman tadi. Sini. Pak Ishak. Milih yang mana, Pak? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terus tadi apa? Abdurrahman Roji. Sini, Ji, Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Milih yang mana? Ini. Hah? Serius? Ya. Ini ada pulpen atau apa sih? Oh, pensil. 2. Kalau pilih pulpen dapat itunya. Terus tadi lagi yang jawab siapa yang jawab? Tuh. Sini siapa itu dia? Sini. Ini siapa namanya? Hah? Ishak. Apa bedanya sama Ishak Maman? Oh, Ishak Salim. Yang mana? Itu dapat isinya. Ya. Terus Hasan, sini San. Hasan. Yang mana? Bolpen atau pensil? Ini dapat isinya. Ya. Terus tadi yang terakhir jawab sini tadi? Hah? Yang mana? Ini ya. Terus ada lagi yang jawab nggak tadi? Hah? Nggak ada. Udah kan, nggak ada kan? Pertanyaannya tadi 6 kok. Masa hadiahnya 7? Ya, ditulis sekarang ditulis. Ditulislah, didiktekan dulu, dimelakan nih. Taib 1 ditulis. Hisham bin Hasan. Hisham bin Hasan berkata, Hisham ya. Qala Hisham ibnu Hasan. Hisham bin Hasan berkata. Hisham bin Hasan. Berkata, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Ya. Hisham bin Hasan berkata, satu kesalahan yang membuatmu merasa terluka lebih baik min hasanatin dari satu kebaikan
Satu kebaikan tu'jibuka, yang membuatmu sombong. Khairun min hasanatin tu'jibuka. Lebih baik dari kebaikan yang membuatmu sombong. Kalau yang bisa pakai bahasa Arab aja. Sayyi'atun tasu'uka sa'ayasu'u su'an, ya. Sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Satu kesalahan yang membuatmu terluka lebih baik daripada satu kebaikan tetapi membuatmu sombong. Maka Hisham bin Hasan rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita untuk tidak sombong. Jangan sampai takabur. Jangan pula kok ura. Jangan sampai ujub. Iya, jangan ura dong, lain lagi udah kalau ura itu. Ya, jangan sampai sombong, jangan sampai takabur, jangan sampai ujub. Yang namanya ujub, sombong, takabur itu apa? Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Lebih pintar daripada yang lain. Suaranya lebih bagus daripada yang lain. Lebih rajin daripada yang lain. Lebih, apa lagi? Lebih kuat daripada yang lain. Lebih hebat daripada yang lain. Itu namanya ujub. Jangan ura ya. Itu namanya ujub. Boleh nggak ujub itu? Nggak boleh. Sombong boleh nggak? Nggak boleh. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada yang bisa disombongkan. Kalaupun dia punya sesuatu yang disombongkan, pada akhirnya kesombongan itu akan hilang. Kenapa? Karena yang dia sombongkan pun akan hilang. Nggak ada lagi yang dia sombongkan. Jadi yang namanya sombong itu ketika menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Dia menganggap yang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Lebih jelek dari dia, lebih buruk dari dia. Jadi sekarang dijawab. Boleh atau tidak? Kata-kata berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ustaz Mukhtar akan mengucapkan dan menyampaikan beberapa kalimat. Selesai Ustaz Mukhtar mengatakannya, kalian mengatakan, kalian menilai, boleh. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Begitu ya? Ya. Kamu itu bodoh. Nggak sama seperti saya, pinter. Nah, nggak boleh kan? Kamu itu bodoh. Beda sama saya, pinter. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan itu. Mohon maaf. Saya baru belajar, saya nggak bisa apa-apa. Boleh. Orang seperti itu sombong apa enggak tuh? Enggak. Lawannya sombong apa? Rendah hati. Iya kan? Terus yang lain lagi. Tulisan kamu kok jelek sih? Kayak cakar ayam? Kenapa nggak boleh? Iya. Menghina atau merendahkan orang lain tuh nggak boleh. Tulisan kamu kok jelek kayak cakar ayam? Gitu. Cakar ayam aja bisa dilihat, tulisanmu enggak. Oh, tambah. Ya, yang berikutnya lagi. Perhatikan. Pernyataan berikutnya. Punya baju, jubah kok murahan. Kayak aku gini loh. Boleh nggak? Boleh. Kalau bajumu kok produk dalam negeri sih? Kalau beli baju itu yang dari luar negeri. Seperti aku ini. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Itu namanya menghina orang lain. Terakhir. Tolong saya dibantu. Menyimak hafalan Al-Quran saya. Boleh ya? Boleh. Karena kalau orang sombong tuh nggak mau disimak temannya. Lu, kamu.
Harusnya yang nyimak hafalan saya ustadz dong. Kamu kan satu kelas sama saya. Kamu kan adik kelas saya. Enggak. Harus tawadhu, rendah hati. Menyimak. Atau diminta. Atau minta untuk disimak. Itu enggak ada aturan harus lebih pinter, harus lebih. Yang penting bisa nyimak, harus nyimak. Taib. Jadi sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Kalau misalkan ada orang melakukan kesalahan, perhatikan baik-baik. Ada orang melakukan kesalahan, setelah itu dia menyesal sekali. Itu namanya sayyi'atun tasu'uka. Dia merasa terluka, kepikiran terus, menyesal. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Kemudian bertekad tidak mengulanginya lagi. Kemudian orang yang, kalau terkait dengan orang, dia datangi orangnya, terus dia minta maaf. Itu bagus apa enggak? Tapi kalau dia melakukan kesalahan, terus dia cerita-ceritakan ke temannya, dia sombong-sombongin, aku kayak gini, enggak ketahuan sama ustadz, aku kayak gini, enggak ketahuan sama pengurus. Boleh enggak? Ya. Hisham bin Hasan, rahimallahu ta'ala mengatakan seperti itu. Sayyi'atun tasu'uka, khairu min hasanatin tu'jibuka. Lanjut yang kedua. Yang kedua. Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz. Ada yang nama Yahya di sini? Mana? Udah pulang? Sini Yahya. Enggak apa-apa, sebentar aja. Cuma ngambil hadiah. Wah, berani nih. Kelas berapa nih Yahya nih? 6. Sini Yahya. Yahya bin siapa? Enggak. Yahya yang mana yang ditanya ini Mas Adam ini? Yahyanya ini apa Yahyanya itu? Oh, yang ditulisan tadi. Itu Yahya bin Mu'adz. Sini Yahya. Ini Yahya bin siapa? Bin Arif. Oh iya. Dibuka. Ari. Oh, Yahya bin Ari. Deg-degan? Oh. Kenapa? Kalau nggak berbuat salah nggak usah deg-degan. Ya. Biasakan seperti itu kalian. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalau nggak melakukan kesalahan nggak usah deg-degan. Lihat polisi. Oh, biasa aja lah. Udah nggak agak tenang? Udah. Pertanyaannya sederhana Yahya. Yahya itu apa artinya? Yang diajarin loh ya. Yahya, apa artinya? Yang punya nama nggak tahu artinya. Jalan yang lurus. Di kamus mana tuh? Asal jawab ya. Nggak boleh dong asal jawab. Kalau nggak tahu bilangnya wallahu alam ya kan? Ya. Sekarang sebutkan nama orang soleh, orang hebat, orang luar biasa yang pakai Yahya. Iya, tenang. Siapa? Masih grogi juga ini. Yahya siapa? Mungkin nama seorang ulama, tabi'in, sahabat, nama kuatkan hatimu. Yahya siapa? Atau mungkin ada yang lebih tinggi dari sahabat. Ini Nabi siapa? Nabi Yahya. Bisa sedikit cerita tentang Nabi Yahya itu siapa? Anaknya Nabi Zakaria, Masya Allah. Harus tahu namanya. Ini kayaknya jubahnya cocok ya. Pas gak ini? Kalau pas dibawa, coba. Ukurannya L. Cocok gak? Katanya kelas 6 atau 7. Ini pakai ini. Kalau gak cukup ya buat adiknya ya. Kalau terlalu besar buat kakaknya. Ya, gitu. Kenapa? Paling tua. Ya kakak kelasnya kan bisa. Kakak sepupu. Banyak kakak itu. Ya, udah. Jazakallahu khair. Taib Yahya bin Mu'adz berkata. Lanjut. Yahya bin Mu'adz.
Yahya bin Mu'adz berkata, "Dzanbun aftaqiru bihi ilaihi ahabbu ilayya min ta'atin aftakhiru biha alaihi." Yahya bin Mu'adz berkata, satu dosa yang membuatku ngantuk. Lumayan. Ntar lagi ya. Namanya Hudzaifah ya? Namanya siapa? Abu Hurairah. Abdullah. Baik. Yahya bin Mu'adz berkata, satu dosa yang membuatku merasa memerlukan ampunan Allah, satu dosa yang membuatku merasa memerlukan ampunan Allah, lebih aku sukai, ya, memerlukan ampunan Allah. Lebih aku sukai daripada satu ketaatan. Lebih aku sukai daripada satu ketaatan yang membuatku sombong. Itu yang berkata siapa? Yahya bin Mu'adz. Jadi satu dosa, satu kesalahan yang dilakukan, tapi mengingatkan dan menyadarkan untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah, untuk sesegera mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada melakukan kebaikan, mengerjakan ibadah tetapi sombong. Begitu. Daripada sombong. Enggak boleh sombong itu. Makanya ada seorang ulama itu ngajak anaknya sholat malam. Tahu sholat malam enggak? Ya. Tahajud, sholatul lail, qiyamul lail, ya. Ngajak anaknya sholat malam. Selesai sholat malam, anaknya bilang sama bapaknya, "Pak, Bi, waktu kita sholat seperti ini orang-orang pada tidur kayak gitu ya. Kok pada nggak sholat seperti kita?" Karena dia masih kecil, maka bapaknya memberikan nasihat. Nah, lebih baik tidur, tidak sholat, daripada sholat tapi menyombongkan atau membanggakan diri. Jadi ada orang sholat malam, ya kan, rajin. Selesai salam, dia lihat teman-temannya pada tidur, pada ngorok, mendengkur. Sambil manusia-manusia ini. Ya, siang dipakai main, malam dipakai tidur. Sholat malamnya susah. Mau jadi apa mereka ini? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Lebih bagus tidur. Tapi jangan kemudian bangunnya terlambat terus. Tadi nggak sholat malam? Enggak. Witir? Enggak. Kok enggak? Daripada sombong? Oh, itu juga nggak benar seperti itu. Yang benar itu seperti apa? Sholat malam tetap tapi tidak sombong.
Sholat malam tetap sholat malam. Tapi nggak boleh merendahkan yang lain. Yang nggak boleh itu satu, dia sholat malam tapi sombong, dia rendahkan yang lain, atau dia tidak sholat malam sama sekali, apapun alasannya. Apalagi kalau alasan seperti tadi yang dibuat-buat, alasan, wah daripada nanti sholat malam, sombong, merendahin yang lain, mending gak usah sholat. Itu juga salah. Yang benar itu tetap sholat malam, tapi tidak sombong. Beribadah, beramal, tetap. Namun dirahasiakan, disembunyikan, tidak perlu diumumkan, apalagi diviralkan. Gitu. Yang terakhir, satu lagi. Ini yang nomor 3 berarti. Wa qala Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah. Wa qala Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah. Abu Uthman Al-Hayri berkata. Adam ditulis. Ditulis. Abu Uthman. Abu Uthman. Abu Uthman Al-Hayri. Abu Uthman Al-Hayri. Al-Hayri. Abu Uthman Al-Hayri. Apa? U-T-S. Ya. U-T-S. Uthman. Abu Uthman Al-Hayri berkata, ihtiqarun nasi fi nafsika maradun la yudawa. Ihtiqarun nasi fi nafsika maradun la yudawa. Merendahkan orang lain ya, tambahkan lain, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Yang ada pada fi nafsika, ihtiqarun nasi fi nafsika, merendahkan orang lain adalah penyakit. Adalah penyakit pada dirimu yang susah diobati. Adalah penyakit pada dirimu yang susah diobati. Jadi merendahkan orang itu penyakit. Penyakit atau bukan merendahkan orang itu? Oh kamu apa? Diem aja. Lu anak kecil. Anak kemarin sore. Tahu apa kamu? Gak usah ikut-ikutan ya. Kamu gak satu kelas dengan kami. Kamu pergi aja. Gitu. Ah kamu anaknya bakul cilok. Kamu itu orang miskin kok. Kamu itu bodoh. Mandi dulu sana bau kayak gitu. Gak usah ikut ngomong. Gitu. Atau bilang dasar pemalas kamu itu. Iya. Tapi tujuannya apa? Untuk menghina. Untuk menghinakan. Itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu penyakit itu. Mau disembuhkan susah. Kalau sudah parah. Maka supaya tidak terkena penyakit, kalaupun sudah nampak tanda-tanda punya penyakit seperti itu agar tidak bertambah parah, ya dari sekarang hal-hal yang membuat sombong, kebiasaan untuk merendahkan orang itu harus dihilangkan, harus dihilangkan. Jangan sampai merendahkan orang lain. Karena apa? Karena kalau tidak diobati dari sekarang, besok kamu tambah gede, tambah besar, jadi orang tua, bahkan sudah jadi panutan, diikuti banyak orang, penyakit itu belum hilang, akhirnya masih melakukan. Merendahkan yang lain. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih hebat. Itu bahaya. Salah satu tujuan kita thalabul ilmi, salah satu tujuan kita itu hidup di pesantren, di ma'had seperti di sini, Ma'had Riyadul Jannah, supaya kita mulai mengerti dan memahami bahwa ternyata dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, itu tidak ada yang bisa dikatakan lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Setiap orang hebat pasti punya cacat.
Setiap orang yang dikatakan luar biasa itu pasti punya kekurangannya. Pasti itu. Pasti. Kita melihat teman kanan kiri, kita lihat kakak kelas, kita lihat adik kelas. Lihat juga dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Ternyata nggak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga tidak ada alasan untuk sombong. Tidak ada alasan untuk sombong. Sekarang kita tulis bareng-bareng. Kita tulis sama-sama, kita kerjakan. Dan kita lanjutkan kata-kata berikut ini. Yuk, sama-sama. Apa yang engkau sombongkan? Tanda tanya. Tulis. Apa yang engkau sombongkan? Kalian bantu nanti ya. Semuanya, kakak-kakak kelas juga. Apa yang engkau sombongkan? Tanda tanya. Apa yang engkau sombongkan? Tanda tanya. Ingatanmu. Begitu. Berbaris saja. Apa yang engkau sombongkan? Tanda tanya. Bawahnya ingatanmu. Ingatanmu yang kuat gitu. Ingatanmu yang kuat. Ingatanmu yang kuat. Padahal ingatan yang kuat itu nanti akan seterusnya kuat atau akan apa? Akan menurun. Bagus. Siapa yang bilang menurun tadi? Ah, sini hadiah sini. Pinter kamu. Sini. Milih yang mana nih? Bolpen, pensil ini. Oh, pada senang pensil ya. Namanya siapa? Zulkarnain bin? Oh, Pak Warno. Kiswarno. Priswarno. Lah ya Warno itu kan. Yeah. Jadi mau nyombongin apa? Aku ingatanku kuat, hafalanku kuat. Nggak usah disombongin karena ingatan itu suatu saat akan menurun. Akan menurun. Lanjut, bawahnya lagi. Badanmu yang kuat. Badanmu yang kuat. Badanmu yang kuat. Padahal akan melemah. Sini. Kamu udah dapat hadiah belum? Nah, sini. Pasti akan. Wah, nih kuat nih. Oh, lihat nih kuat nih. Angkat barang nih kuat. Siapa yang bisa ngangkat seperti saya? Yuk panco. Siapa yang bisa ngalahin saya nih? Wah, nggak ada yang bisa ngalahin saya. Gitu. Ayo lomba lari. Ayo kuat-kuatan berdiri. Gitu. Disombongin kekuatan fisiknya itu. Kekuatan badannya. Padahal kekuatan itu akhirnya akan melemah. Iya sekarang kamu kuat. Tunggu usiamu 50 tahun. Udah mulai bungkuk begini. Iya kan? Ngangkat badan berat. Aduh nggak berani. Kenapa? Kemarin encok rematik. Yang satu lagi, aduh, saraf kejepit. Gitu. Nggak bisa ngangkat-ngangkat lagi. Jadi nggak bisa. Yang namanya kekuatan fisik, kekuatan badanmu itu disombongkan. Percuma disombongin. Karena nanti akhirnya akan melemah. Pilih yang mana? Yang kuning. Oh ya baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Bawahnya lagi. Kekayaanmu. Gitu. Apa yang kau sombongkan? Kekayaanmu. Padahal kekayaan itu akan miskin. Akan bangkrut. Wah, udah pada pinter nih, dipancing dikit keluar semua ini. Apa yang engkau sombongkan? Kekayaanmu. Padahal kekayaan itu akan wah, yang dikasih hadiah. Yang apa? Iya, sebentar. Kekayaan itu akan satu bangkrut, miskin. Terus apa lagi? Nanti kita cari barang. Hilang. Terus tinggal lenyap. Habis. Yang benar yang mana nih? Benar semua ya? Dia apa? Akan berkurang. Apa yang mau disombongkan? Kekayaan. Wong kekayaan itu akhirnya akan apa ya? Yang bilang habis tadi siapa? Ah, sini hadiah sini. Kayaknya yang paling pas habis itu. Yang jawab habis tadi siapa? Ya maju dong. Namanya siapa? Abdullah Helmi. Apanya Abu Helmi?
Anaknya. Bener. Di kakak ada nggak? Ada ya? Oh, iya. Milih mas, milih yang mana mas? Oh, ini apa ini? Ini sama ini. Apa satu aja? Ini juga lah pasangannya ya. Waalaikumsalam. Karena apa? Mau disombongin apa? Wah, uang saya banyak. Ya kan, tabungan saya di mana-mana. Duitnya numpuk. Nggak bisa disombongin. Karena yang namanya uang, yang namanya duit itu akhirnya akan habis. Ya, terus apalagi yang mau disombong, yang biasa orang nyombongin itu apa? Ingatannya yang kuat, kemudian kekuatan fisik, kemudian harta, jabatan tulis. Jabatan. Ya. Jabatan. Apa yang engkau sombongkan? Jabatan. Padahal jabatan itu akan hangus. Dipecat. Ya, jawabannya benar semua sih, cuman kita cari kata yang paling tepat. Jabatan itu akan hilang udah tadi ya. Jatuh. Jabatan itu, masa jabatan itu jatuh? Hilang, pensiun. Yang mewakili itu semua, Jabatan itu apa? Itu aja, yang paling bagus itu. Tidak selamanya. Sini, maju. Loh, maju. Kok takut lu? Loh, lihat lagi ke belakang. Lihat sini. Jawabannya benar semua, cuman yang kita cari kata yang paling tepat. Paham ya? Ustaz Mukhtar tidak menyalahkan kalian. Kalian betul semua tadi. Dipecat, pensiun, hilang, berakhir. Terus apa lagi tadi? Bangkrut. Jabatan kok. Itu benar semua jawabannya. Cuman yang kita cari kata yang paling tepat. Wallahualam, kata yang paling tepat adalah kata dari Ustadz siapa? Ustadz Fauzan. Amin. Katanya karena jabatan itu tidak selamanya. Tidak selamanya itu mewakili dipecat, pensiun, jatuh. Terus apa lagi tadi? Hilang. Ya, pilih yang mana, Mas? Yang hijau. Ya, baik. Terus apa lagi? Jabatan. Ganteng. Ya. Ganteng itu yang kamu yang suka ngaca-ngaca gini-gini, ya kan? Ya kan? Tiap hari cuma merhatiin rambut, merhatiin pipi, merhatiin kulit. Ya kan? Terus nanti di depan keran pakai krim kayak gini. Lama sekali. Apa yang mau kamu sombongkan? Aku paling ganteng di sini kayak ini, ya kan? Hidung mancung, mata elang, ya kan? Kemudian alisnya nyambung, ada lesung pipitnya, gigi rapi, ya kan? Dagu runcing, ya kan? Rambut lurus jatuh, ya pokoknya katanya paling ganteng, santri paling ganteng di Ma'had Riyadul Jannah, gitu. Itu kok mau disombongin? Gak bisa sombong karena ganteng atau sebaliknya juga cantik, bukan sebaliknya, atau yang semisal sombong karena cantik. Apa yang ini udah pada mulai berpikir nih, mau jawab apa nih lawannya ganteng nih? Ganteng itu udah persiapan, dia nih. Ya kan. Apa yang kamu sombongkan? Kegantengan. Padahal ganteng itu akan berubah. Wah. Nah ini yang paling cocok tadi nih. Keriput, yang jawab keriput satu sama siapa tadi situ ada keriput. Suara keriput tadi di sini ada satu nih. Kamu jawab keriput apa tadi? Enggak loh. Yang jawab keriput itu dua, satu di situ, satu di sini. Siapa tadi bilang keriput? Kamu bilang keriput enggak? Keriput gitu. Kamu juga keriput. Ya sudah, tiga-tiganya maju. Ya, sini maju. Kamu juga tadi? Jawab keriput enggak? Kamu jawab keriput. Ini tadi jawab keriput, bilang keriput gitu. Ya udah maju sini. Karena yang penting suaranya dari situ, dari sono, dari sini gitu. Kamu ganteng enggak? Kamu ganteng enggak? Hah? Biasa aja. Kamu ganteng enggak? Biasa aja. Kamu ganteng enggak? Enggak.
Jadi nggak boleh sombong karena merasa ganteng. Wah, yang sana jelek dia itu, hidung pesek. Sana jelek, giginya nggak rata, ada yang nongol satu. Yang sana jelek tuh, kenapa? Kulitnya hitam. Wah, rambutmu keribu, kamu pendek dari dulu kecilnya gitu-gitu aja. Pentet, ya kan? Kalau orang Sunda bilang apa? Nggak bisa tinggi-tinggi tuh. Buntet. Kuntet. Kamu ini loh, kita kan dari kecil sekelas. Aku udah tinggi gitu, kamu pendek gitu. Kamu itu kurang makan apa gitu. Nggak boleh nyombongin ganteng. Karena seganteng-gantengnya orang, pada akhirnya akan mau ditutupin pakai apa, mau operasi plastik, oplas juga sama aja. Pasti akan ketahuan kalau dia sebenarnya Milih yang mana? Oh ya, milih yang mana? Dapat 2 dia. Oh ya, ini. Ya. Terus apa lagi yang disombongkan? Kecerdasan. Hafalannya banyak. Ini udah mulai kepancing kalian. Ustaz Muhtar senang suasana kayak gini tuh. Ketika kalian terbiasa untuk berolah pikir. Itu kan tadi Ustaz Muhtar ngasih contoh 1, 2 itu sebenarnya membuat satu pola. Kalian tinggal ngikutin aja. Tinggal berpikir, apalagi yang disombongin ya? Apalagi yang disombongin ya? Kalau udah ketemu apalagi yang biasa orang itu sombong, terus kalian cari lawannya. Yang mengakhiri dari hal yang akan disombongkan iman. Disombongkan itu. Ya kan? Disombongkan itu. Ya. Kecerdasan. Ya, kalau kecerdasan itu nanti akhirnya akan apa? Wah. Saya terang. Pikun. Tadi yang bilang pikun siapa? Sini. Udah. Jangan ikut-ikutan pikun dong. Yang duluan siapa ntar? Pikun. Ya, aku juga saat bilang pikun tapi ikut-ikutan. Gak boleh. Sini. Kamu yang bilang kecerdasan. Berarti udah siap dengan jawabannya juga pikun ya. Cerdas kamu. Tapi jangan lupa akan pikun loh suatu saat. Namanya siapa? Siapa? Radit bin Anto. Yunanto. Ada nggak Pak Yunantonya di sini? Kerja di mana? Di sana. Nggak usah sedih gitulah. Tapi tiap hari pulang. Udah kamu doain belum hari ini buat abimu? Dari subuh tadi udah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan abiku selamat dalam perjalanan, mudah-mudahan sehat. Kamu udah doain belum? Belum? Ya tak kasih hadiah biar kamu doain juga ya. Ya, jadi nggak boleh nyombongin kecerdasan karena akhirnya orang itu akan itu. Iya. Pulangnya jam berapa? Oh ya, pertanyaan bagus. Harusnya jam berapa pulangnya? Oh ya. Tenang. Nggak usah pulang. Udah nggak usah pulang. Ngaji aja pokoknya. Apa? Adam Firdaus sudah pengen pulang aja ini. Rumahnya mana, Adam? Rumahnya mana? Jauh apa dekat? Agak jauhan dikit. Berarti dekat. Nggak apa-apa, pulang sebentar lagi ya. Kan jauhan dikit. Nah, sekarang yang kelas besar. Ya, ini lebih menantang ini. Karena hadiahnya gede. Wih. Ini ada 4 lost sleeve. Kertas lost sleeve 4. Masing-masing isinya 50 lembar. Akan saya kasihkan berpasar dengan 1 bolpen. Tapi yang berhak menerima ini, yang siap dari sekarang sampai Ustadz Mukhtar nanti berangkat meninggalkan lokasi, itu menulis sebuah materi sebanyak 5 halaman. Siapa yang berani? Materinya bebas, mau sabar, syukur, tolabul ilmi,
kemudian rendah hati, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, tapi jangan nyontek di majalah syariah ya. 5 halaman aja, 5 halaman. Siapa yang berani? Saya tantang kalian ini. Siapa yang berani? Ayo, ada 4 nih. Nulis 5 halaman aja. Tulisannya jangan yang gede-gede kayak judul gitu, enggak. Yang normal aja lah, ukuran fontnya. Siapa yang berani? Angkat tangan. Wah, sini. Kamu berani, sini. Nulis loh, paham gak tapi perintahnya? Apa perintahnya? Diulangi. Ini HD-nya gede nih. Dibuka dulu, biar kita MOU. Dibuka. Namanya siapa? Siapa? Muhammad Bayu. Perintahnya apa? Nulis apa? Apa? Faedah. Berapa halaman? 5 halaman. Kalau nggak cocok kembaliin ya. Siap? Serius ini? Kelas berapa kamu? Kelas 5. Bismillah. Sampai kapan batas waktunya? Nanti jam 4. Iyalah, kan sebelum dikasih ini. Dari sekarang sampai jam 4. Berani? Ya, sudah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Yang gede. Ini, maju. Ditantang kebaikan kok mundur. Apa itu? Harus berlomba-lomba, harusnya gini. Biar Ustaz Mukhtar bingung milih yang mana. Bukan bingung nunggu yang mana gitu. Nama, buka dulu biar kenal kita. Nanti kalau ada apa-apa tak cari kamu. Rif'an bin? Ageng. Masa nama binya Ageng? Oh iya, serius? Rumahnya di mana? Sentul. Sentul City. Oh, enggak usah gerogiri dulu. Tahu perintahnya kan? Apa? Ulangi. Bikin materi. Berapa halaman? 5 halaman. Dikumpulkan kapan? Selesainya. Kamu selesainya nanti 2 minggu. Kapan selesainya? Maksimal? Belum pulang. Siapanya? Oh ya, tak kira sebelum kamu pulang nanti. Ya, jadi Muhammad Bayu, kemudian Rif'an Ageng. Ya, berikutnya siapa nih? Masih ada 2. Maju. Satu lagi siapa? Cepat. Ya. Siapa tadi yang angkat tangan? Sini. Ini siapa namanya? Dibuka. Dafa, biar jelas ini. Dafa. Kelas? Ya. Perintahnya apa? Nulis faedah 5 halaman. Tulisannya gede-gede biar cepat selesai atau normal? Normal. Batas terakhir ngumpulkan? Sebentar pulang. Maunya kapan sebentar pulang? Besok pagi apa 2 hari lagi? Seminggu lagi. Ya, berarti selesai nulisnya segitu dong. Nanti gak selesai. Udah, nanti sampai jam 4 ya. Bagus. Ini tadi udah ketemu kita ya? Berani? Apa perintahnya? Nulis faedah berapa halaman? 5 halaman. Tulisannya gede-gede, kecil-kecil, sedang-sedang. Oh, normal. Bagus. Sampai jam berapa? Maksimal. Kira-kira jam 4 ya. Abu Helmi catat. 4 ini. Ya. Mulai dari sekarang boleh. Baik. Sisa 4 nanti aja lah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya hidup itu nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Karena apapun yang disombongkan itu akhirnya nanti tidak berguna. Ya. Nggak boleh merendahkan orang lah. Baik. Jadi orang itu harus tawadhu dan rendah hati. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.